Anda tentu ingat bahwa pada awal bab ini saya telah menjelaskan 5 faktor yang dapat mempengaruhi pilihan auditor terhadap jenis laporan audit. Dan salah satu di antaranya adalah terkait dengan penekanan sesuatu hal yang menurut auditor harus dikomunikasikan kepada para pengguna laporan keuangan. Bab ini secara khusus akan menjelaskan hal itu. Standar audit 706 paragraf 5 menyatakan bahwa auditor dapat menyatakan atau menambah paragraf penekanan satu hal dan paragraf hal lain di samping laporan audit yang telah diterbitkan. Untuk paragraf penekanan suatu hal yang tercantum dalam laporan auditor mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Sedangkan terkait dengan paragraf hal lain, standar tersebut menyatakan bahwa suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. Dan kedua paragraf ini bisa ditambahkan pada keempat jenis laporan audit, mulai dari WTP, WDP, tidak wajar, atau tidak memberikan opini. Itu menurut SPAP. Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa paragraf penekanan suatu hal itu berkaitan dengan hal-hal yang telah disajikan dan diungkapkan. Sedangkan untuk paragraf hal lain itu berkaitan dengan hal-hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan. Kemudian paragraf penekanan suatu hal itu dianggap fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. Jadi berkaitan dengan laporan keuangannya. Sedangkan untuk paragraf hal lain itu diungkapkan apabila relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, dan laporan auditornya. Jadi ini ada dua perbedaan. Kalau penekanan satu hal berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi untuk paragraf hal lain berkaitan dengan hal selain laporan keuangan, yaitu atas auditnya, atau tanggung jawab auditor, dan atau laporan auditor itu sendiri. Dan di sini jelas kalau menurut SPAP bahwa kedua hal tersebut bisa ditambahkan ya untuk keempat jenis laporan audit, baik WTP, WDP, tidak wajar, dan tidak memberikan opini. Kita bahas yang pertama berkaitan dengan paragraf penekanan suatu hal. Menurut standar audit 706, paragraf 6, dan paragraf 1. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pencantuman paragraf penekanan suatu hal. Jika menurut auditor perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas satu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan, auditor dapat
mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan keuangan dan laporan auditor selama auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam laporan keuangan. Jadi ini bisa ditempelkan atau ditambahkan dalam laporan audit dengan opini WTP. Nah, kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk paragraf penekanan satu hal misalnya, pertama, ada ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator. Kemudian terkait dengan penerapan dini jika diizinkan atas suatu standar akuntansi baru. Misalnya pernyataan standar akuntansi yang baru diterbitkan, yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya. Ini perlu dijelaskan agar pengguna tahu. Yang ketiga, misalnya suatu bencana alam besar yang telah dan masih berlanjut yang punya dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. Selanjutnya terkait dengan pencantuman paragraf penekanan satu hal. Ini diatur di S1706 paragraf 7 ya. Dan ada juga penjelasan dari A3 dan A4. Ketika auditor mencantumkan paragraf penekanan satu hal dalam laporannya, auditor harus yang pertama meletakkan paragraf tersebut setelah paragraf opini. Ini soal posisinya, di mana ditempatkan. Menggunakan judul penekanan suatu hal atau judulnya yang tepat. Kemudian yang ketiga, mencantumkan paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan. Ya. Dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan. Selanjutnya, pencantuman paragraf penekanan suatu hal tidak mempengaruhi opini auditor. Jadi tetap WTP sebenarnya. Ini hanya penjelasan saja. Ya. Paragraf penekanan suatu hal bukan merupakan pengganti bagi hal seperti berikut. Yang pertama nih, bukan pengganti opini auditor lainnya. Baik itu wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau opini tidak memberikan pendapat. Atau ungkapan dalam laporan keuangan yang diharuskan dibuat oleh manajemen menurut kerangka laporan keuangan yang berlaku. Jadi pencantuman paragraf ini tidak memodifikasi opini, ya, tidak mengaruhi opini auditor. Itu yang ditekankan di S1706. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan paragraf hal lain. Ini diatur di S170 paragraf 8 dan A5. Tujuan paragraf hal lain, yaitu mengkomunikasikan suatu hal lain selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau lapor auditor, dan hal lain. Hal ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi saya jelaskan sebelumnya bahwa perbedaan antara paragraf hal lain dan paragraf penekanan suatu hal adalah bahwa paragraf hal lain itu merupakan tambahan informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan, ya, melainkan berkaitan dengan hal-hal terkait dengan auditor.
baik itu audit, tanggung jawab auditor maupun laporan auditor. Sedangkan penekanan suatu hal itu berkaitan dengan laporan keuangan. Kemudian soal pencantuman paragraf lain. Judul paragraf hal lain dicantumkan segera setelah paragraf opini dan paragraf penekanan satu hal, atau tempat lain dalam laporan auditor bisa isi paragraf hal lain tersebut relevan dengan paragraf tanggung jawab laporan lain. Nah, kondisi yang memerlukan paragraf hal lain. Pertama, relevan bagi pemahaman pengguna LK atas audit. Contohnya adanya pembatasan lingkup audit, sehingga auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Auditor tidak dapat menarik diri dari penugasan. Kemudian, relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan tentang tanggung jawab auditor. Contohnya, adanya peraturan atau praktek akuntansi yang berlaku umum dalam suatu yurisdiksi yang mengharuskan auditor menjelaskan lebih rinci terkait tanggung jawab auditor dalam atas laporan atau laporan auditor terkait. Yang keempat, pelaporan atas lebih dari satu set laporan keuangan. Contohnya, klien membuat 2 laporan berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia dan International Financial Reporting Standards atau IFRS. Dan yang terakhir, adanya pembatasan atas distribusi atau penggunaan laporan keuangan. Contohnya, laporan keuangan yang diaudit disusun untuk tujuan khusus untuk pengguna tertentu. Nah, berikut ini adalah ilustrasi mengenai pencantuman paragraf penekanan satu hal dan hal lain. Ini kebetulan saya ambil dari International Standard of Audit 706 Appendix 3. Ini kebetulan tidak ada di SPAP. Dan ini ada asumsi ya, bahwa laporan keuangannya lengkap, kemudian tanggung jawab manajemen membuat laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu disiapkan oleh manajemen menurut standar IFRS, lalu opininya adalah clean opinion atau unmodified atau BTP, dan ini ada informasi tambahan ya, mengenai kejadian kebakaran ya, terjadi di fasilitas produksi entitas, dan ini telah diungkapkan oleh entitas sebagai kejadian setelah tanggal neraca. Nah, menurut pertimbangan auditor, informasi ini penting dinyatakan kepada pengguna laporan keuangan. Nah, dalam hal menambah informasi mengenai pemahaman atas laporan keuangan tersebut. Jadi ini tidak mengubah opini ya. Dan hal tersebut telah dikomunikasikan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada tata kelola di perusahaan tersebut. Di sini juga ada informasi tambahan bahwa audit sebelumnya itu dilakukan oleh auditor yang lain, bukan mereka, bukan auditor yang sekarang mengaudit. Nah, atas dasar ini maka auditor menyatakan perlunya tambahan paragraf terkait dengan penekanan suatu hal dan hal lain. Nah, ini dapat dilihat dalam laporannya. Ada 2 hal yang saya tandain merah. Yang pertama, penekanan satu hal.
Itu berkaitan dengan kebakaran tadi ya. Dan yang kedua, yang sebelah kanan ini berkaitan dengan informasi bahwa laporan keuangan ABC ya, yang berakhir 31 Desember 2000 X0 ya, 20 X0 itu diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa pengecualian atau unmodified opinion ya, pada tanggal 31 Maret 20X1. Contoh lain bisa ambil dari SPAP. Ini contoh paragraf penekanan suatu hal. Jadi asumsinya auditornya telah menerima laporan keuangan lengkap, kemudian laporan tersebut dibuat oleh manajemen, kemudian disusun berdasarkan SAK, standar akuntansi di Indonesia. Dan informasi tambahnya adalah terdapat ketidakpastian yang berkaitan atas suatu litigasi yang luar biasa yang belum terselesaikan. Kemudian juga ada suatu penyimpangan ya, dari SAK di Indonesia yang menyebabkan opini wajar dengan pengecualian. Dan informasi lain ini misalnya berkaitan dengan tambahan ya terhadap audit atau laporan keuangan tersebut, ya, auditor memiliki tanggung jawab lain diharuskan berdasarkan peraturan undang-undangan. Lalu laporan audit independen menggunakan pendekatan corresponding dan laporan periode lalu diaudit oleh KP yang sama. Nah, kalau kita lihat opininya, laporannya akan jadi seperti ini. Ini kebetulan opininya adalah WDP, bukan WTP. Dan di sini dengan WDP, auditor perlu menekankan satu hal. Ya, tadi yang diungkapkan di asumsi tadi, bahwa ada ketidakpastian karena ada litigasi. Jadi sebenarnya sudah diungkapkan dalam laporan keuangan entitas ya, di catatan, dan di sini ditekankan lagi oleh auditor ya, tanpa mengubah opininya tetap WDP. Auditor mempertimbangkan bahwa ketidakpastian itu yang terkait dengan litigasi tadi perlu dicantumkan supaya pengguna laporan keuangan aware atas apa yang telah terjadi dengan perusahaan ini. Nah, yang terakhir dalam konteks ini adalah ketika auditor perlu menambah paragraf karena penekanan hal lain atau hal lain, berdasarkan suatu hal atau hal lain, maka auditor harus mengkomunikasikannya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang dikonsultasikan itu termasuk susunan kata-katanya terkait dengan laporan auditor dengan pihak yang bertanggung jawab tadi. Jadi tidak hanya memberitahukan bahwa oh saya nanti akan menambahkan paragraf ini dan itu, tapi sampai rumusan pun harus dikonsultasikan. Nah, komunikasi tersebut memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menyadari sifat-sifat hal tertentu yang ingin diangkat dalam laporan keuangan dan memberi kesempatan pada pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memperoleh klarifikasi dari auditor jika diperlukan. Jadi barangkali dalam konteks sebelumnya klien sudah tahu opininya apa, tapi karena ada tambahan informasi maka ini perlu ditambahkan untuk menghindari kesalahpahaman. Saya kira demikian seluruh paparan saya terkait laporan audit. Jadi kalau kita ulang kembali bahwa bab ini telah membahas kondisi-kondisi yang mempengaruhi jenis audit, jenis laporan audit. Kemudian kita juga telah bahas kondisi-kondisi untuk setiap laporan audit
baik itu WTP atau yang diklasifikasikan sebagai laporan audit tanpa modifikasian, dan 3 jenis opini lain yang termasuk dalam laporan audit dengan modifikasian, mulai WTP sampai dengan tidak memberikan pendapat. Semoga hal ini bisa menjelaskan atau menambah pemahaman Anda mengenai cara atau pertimbangan terkait dengan opini atas laporan keuangan.